Izin mulai ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pangan fungsional yogurt beras merah vs junk food, yaitu minuman bubble tea. Adapun anggota kelompoknya yaitu Fitri Amelia dengan NPM 07, Hai Dayanti dengan NPM 08, Isna Maulida dengan NPM 09. Pengertian junk food. Pasti kalian nggak asing kan dan mendengar kata junk food, yaitu merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan yang kandungan kalori, lemak, gula, dan garamnya itu tinggi, tetapi kandungan terpenasa, hamburger, terus kentang goreng, dan dengan buah dan sayur. Nah, makanan tersebut itu memiliki kandungan lemak jenuh yang dapat menyebabkan penyakit obesitas dan bila dikonsumsi dengan banyak itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, biasanya junk food ini juga mengandung berbagai bahan pangan seperti pemanis, perasa, dan juga pengawet. Selanjutnya, Selanjutnya, pengertian makanan fungsional, yaitu didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan. Karena di dalam makanan tersebut ini mengandung komponen atau zat-zat tertentu yang mempunyai aktivitas fisiologis yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, perbandingan komposisi yogurt vs boba. Nah, komposisi dari yogurt dan boba ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berbahan dasarnya itu susu. Namun, kedua minuman ini memiliki kandungan gizi yang berbeda. Kalau komposisi yogurt beras merah itu terdiri dari susu beras susu sapi, gula, dan starter berupa bakteri asam laktat. Kalau untuk bubble tea, itu komposisinya ada teh, susu full cream, susu kental manis, gula pasir, gula aren, whipped cream, dan boba yang berbahan dasar gula. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. baik. Untuk selanjutnya ini ada perbandingan dari zat gizi dari yogurt yang merupakan makanan fungsional dibandingkan dengan boba yang merupakan salah satu minuman junk food. Yang dimana dapat dilihat di sini perbandingannya dari yang pertama ada dari energi sendiri itu yogurt itu memiliki energi 149 kalori dalam 100 gram, sedangkan boba ini memiliki eh, energi sebanyak 488 kalori se- sebanyak dalam satu takaran saji. Nah, energi tersebut itu hanya terdapat pada teh dan dicampur dengan susu saja tanpa boba. Nah, apabila teh dicampur dengan susu kemudian dicampur dengan boba, itu memiliki energi sebanyak 675 kalori. Kemudian selanjutnya ada kandungan protein yang dimana yogurt memiliki protein 2,8 gram, sedangkan teh susu boba memiliki protein 3,36 gram dari keseluruhan totalnya. Kemudian selanjutnya yang paling terlihat di sini yaitu kandungan gula total dari boba yang dimana memiliki kandungan gula total 47,21 gram, di mana ini cukup tinggi ya dalam satu takaran saji minuman karena dalam sehari
manusia hanya direkomendasikan untuk memakan gula sebesar 50 gram, sedangkan ini boba ini tuh mengandung 47,21 gram gula yang dimana sudah hampir mencapai batas maksimum konsumsi gula dari batas harian yang bisa dikonsumsi. Kemudian selanjutnya ini ada metode analisis zat gizi yang dilakukan pada boba. Yang pertama yaitu ada kadar air menggunakan metode AOAC yang dimana prinsipnya yaitu memanaskan sampel dalam suhu 105 derajat. Kemudian analisis kadar abunya sama menggunakan metode AOAC dengan prinsip yaitu membakar sampel pada suhu 550 derajat Celcius. Kemudian pada analisis kadar lemak itu menggunakan metode Sohlet, di mana prinsipnya yaitu lemak yang berada dalam sampel diekstrak, kemudian diekstrak menggunakan pelarut lemak nonpolar. Kemudian yang terakhir yaitu ada kadar protein yang dimana menganalisis kadar protein ini menggunakan metode Kaldal dengan prinsip analisis ini yaitu menetapkan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia oleh asam sulfat, yang kemudian amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk amonium sulfat. Nah, kemudian di sini ada tingkat konsumsi yogurt, yang dimana yogurt ini merupakan salah satu pangan fungsional yang sudah populer nih di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian menurut data penjualan pada tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan bahwa penjualan yogurt ini terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 685.200 hingga 748.300. Kemudian data terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar 809.500. Dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan penjualan yogurt, yang dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi yogurt di Indonesia saat ini cukup meningkat. Kemudian selanjutnya ada faktor risiko dari penyakit tidak dari faktor risiko yang akan bisa diakibatkan apabila mengonsumsi boba berlebihan. Yang dimana yang pertama itu ada penyakit kardiovaskular. Kemudian yang kedua itu ada obesitas. Sesuai dengan yang setelah dijelaskan tadi, bahwasannya boba ini memiliki gula yang tinggi, yang dimana dapat meningkatkan kadar gula darah dan juga dapat meningkatkan simpanan dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan obesitas. Dan yang terakhir yaitu ada diabetes mellitus tipe 2, yang dimana berkaitan dengan gula dengan tingkat gula yang tinggi tadi, bahwasannya boba ini memiliki 47 gram gula dalam satu takaran saji, dan hal tersebut dapat menyebabkan resistensi insulin yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Baik, selanjutnya manfaat yogurt dan beras merah. Manfaat yogurt yang pertama meningkatkan pertumbuhan, yang kedua mengatur saluran pencernaan, yang ketiga anti kanker, yang keempat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, yang kelima memperbaiki gerakan perut, yang keenam anti diare, yang ketujuh menurunkan berat badan,
Yang kedelapan, yogurt bermanfaat terutama bagi penderita laktose intolerance. Lalu manfaat beras merah yang pertama kaya akan serat, yang kedua kandungan gizi yang lebih tinggi mendukung fungsi sistem saraf, metabolisme energi, dan pembentukan sel darah merah. Yang ketiga indeks glikemik rendah, yang keempat menyediakan antioksidan, yang kelima menyehatkan jantung, yang keenam membantu pengelolaan berat badan, yang ketujuh menurunkan resiko diabetes tipe 2, yang kedelapan mencegah kanker, dan yang terakhir mengurangi resiko terkena penyakit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Amel, ada lagi? Cuma satu. Silakan Amel. Baik, terima kasih. Punten, teman-teman kelompok satu izin bertanya. Tadi kan teman-teman udah menjelasin ya terkait produk fungsionalnya itu yogurt beras merah. Eh, saya cuma mau tahu alasan teman-teman memilih produk fungsional dari yogurt dengan spesifiknya itu beras merah. Kenapa enggak produk yogurt secara general? Dan apa keistimewaan dari beras merah tersebut sebagai produk fungsional? Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu mungkin langsung dijawab saja. Ya. Oke, baik. Di sini kami memilih yogurt dengan tambahan beras merah yang dimana si si beras merah ini menjadi salah satu pengganti susu skim, yang dimana susu skim ini tuh merupakan susu yang rendah lemak juga kan, tapi digantikan dengan beras yang dimana beras ini memiliki manfaat yang cukup banyak. Nah, salah satunya adalah dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Jadi, si yogurt beras merah ini kenapa kami ambil spesifik ke yogurt beras beras merah? Karena eh, boba ini tuh salah satu minuman yang dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2. Nah, kami ambil salah satu penanggulangannya yaitu yogurt beras merah, yang dimana beras merahnya itu dapat membantu menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Seperti itu. Oke, baik. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Coba ke analisis zat gizinya, ke slide metode analisis zat gizi. Nah, untuk kadar protein, kenapa menggunakan Kildal? Di sini kan teman-teman dipilih bebas mau menggunakan analisis apa metodenya. Kenapa di sini kelompoknya menggunakan Kildal? Baik Ibu, mohon izin untuk menjawab kenapa analisis kadar proteinnya menggunakan metode Kildal, karena dalam prinsip metode Kildal ini yaitu eh, prinsipnya adalah mengoksidasi bahan-bahan berkarbon dan dikonversi ke nitrogen, yang dimana bahan utama dari boba ini tuh adalah tepung tapioka dan gula gitu Bu, yang tidak terlalu yang mudah teroksidasi. Jadi pada saat analisisnya pun kami rasa cocok untuk menggunakan metode ini. Bagaimana dengan penentuan protein di beras merahnya?
apa tidak menyimpang nanti kalau pakai Kildal? Ayo, yang paling akurat apa kalau penentuan kadar protein yang cukup akurat? Ayo, selain HIPA, skip. Kalau skip, oke, Ah, dicukupkan. Apa HIPA mau jawab? baik, Ibu, izin menjawab ya, Bu. Silakan. Untuk kadar, mungkin yang ditampilkan di sini kami spesifikkan ke metode analisis zat gizi pada ininya ya, Bu. Eh, apa namanya? Hmm, Bobanya. Nah, mungkin untuk kadar ya. analisis kadar protein pada beras merah itu bisa dilakukan dengan metode biorat. Biorat Oke, kenapa bioret? HIPA di unmute dulu. karena beras memiliki bentar. Karena beras memiliki dua atau lebih ikatan peptida sehingga dapat dapat memberikan warna pada beras tersebut, Ibu. Ada yang jawaban lain? Kenapa bioret lebih bagus untuk yang beras merah? Kenapa nggak Kildal? Kenapa nggak Kildal itu kenapa tidak cocok untuk beras merah? Oke, saya persilakan untuk um, teman mahasiswa lainnya jika ada ingin memberikan jawaban selain kelompok satu. Apakah ada? Ayo, kira-kira kenapa di beras merah itu kalau Kildal itu kurang cocok? Ibu Punten mau coba jawab. Oke, silakan Agisna. Karena di berasnya itu banyak eh, banyak banyak nitrogen yang non proteinnya Ibu. Jadi eh, Gimana itu Agisna? Nitrogen mak- non protein. Contoh senyawanya.
kayak urea gitu bukan? Di beras merah ada urea kah? Hmm, eh atau eh kurang tahu Ibu. Oke, kalau gitu ada lagi? Ibu izin menambahkan. Silakan Rosita. Mungkin kalau di beras merah itu metode Kaldel kurang baik karena terdapat senyawa bioaktif seperti antoniasin, antosianin, sama proantosianidin yang dapat mengganggu hasil keakuratan kadar protein dalam metode Kaldel. Oke, kenapa kurang iniannya, Rosita? Kenapa? Kenapa kurang akurat ya di Kildal itu? Karena senyawa bioaktif yang ada di dalam kandungan beras merah itu dapat mengganggu perhitungan akhir dari kadar protein yang dihitung menggunakan metode Kilda. Oke. Siap, udah. Kalau apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, ini dicukupkan saja kelompoknya, udah selesai. Yang harus diperhatikan untuk penilaian saya nilai individu ya. Silakan ditutup kelompok 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.